Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Wahyuni, SPD, selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini untuk menjelaskan materi mengenai informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Perkenalkan, saya Faddiani Alika selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Alvita Desmayanti, Femas Erlangga Dwi Saputra, Hermanita, Muhammad Gunawan Syah, dan Yuniarti Mutiara Dewi. Baik teman-teman, langsung saja kita memulai ke penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Hermanita membaca materi yang pertama. Saya Hermanita akan menjelaskan tentang seluk-beluk karya ilmiah. Karya ilmiah berdasarkan pandangan secara umum, yaitu karya tulis yang isinya berusaha memaparkan sesuatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang penulis atau peneliti. Berdasarkan Wikipedia, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah juga disebut karangan ilmiah. Menurut pandangan Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta yang ditulis menurut metodolog penulisan yang baik dan benar. Saya Yuniarti Mutiara Dewi, nomor absen 29, akan menjelaskan materi mengenai seluk-beluk karya ilmiah. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai hal atau untuk membuktikan kebenaran mengenai sesuatu hal yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah sepantasnya lah karya ilmiah mengangkat tema seputar hal-hal yang belum pernah ditulis oleh orang lain. Jikapun sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya adalah untuk pengembangan dari tema sebelumnya. Karakteristik karya ilmiah yang pertama, karya ilmiah merupakan hasil kajian literatur atau laporan pengamatan dan penelitian. Yang kedua, menampilkan pemahaman penulis terhadap pembahasan yang dibahas. Dan yang ketiga, karya ilmiah menampilkan kemampuan meramu berbagai informasi ke dalam suatu karya ilmiah yang utuh. Jenis-jenis dari karya ilmiah yaitu makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Saya Femas Erlangga Dwi Saputra, absen 16. Informasi penting karya ilmiah. 1. Apa atau what? Informasi ini untuk mengetahui masalah atau objek yang dikaji. Informasi ini dapat ditemukan pada bagian judul dan masalah karya ilmiah. 2. Di mana atau where? Informasi ini terkait tempat penelitian. Unsur where ini juga dapat dalam bentuk fisik atau tempat atau lokasi, bisa juga dalam bentuk non-fisik, ruang lingkup kajian. 3. Kapan atau when? Informasi ini terkait dengan waktu penelitian. Unsur ini dapat dilihat pada bagian cover karya ilmiah. Saya Faddiani Alika, absen 15. Informasi penting karya ilmiah. 4. Siapa atau who? Informasi ini terkait dengan objek tujuan peneliti. Objek tujuan peneliti biasanya suatu kelompok, suatu organisasi atau masyarakat. 5. Mengapa atau why? Informasi ini untuk mengetahui alasan-alasan penulis menulis karya ilmiah. Maksud informasi ini dapat ditemukan di bagian latar belakang penulisan karya ilmiah. 6. Bagaimana atau how? Informasi ini terkait dengan cara kerja. Unsur ini dapat ditemukan pada bagian metode penelitian. Terima kasih. Alvita Desmayanti, absen 04, ingin mempresentasikan tujuan penulisan karya ilmiah. 1. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk melatih ide tersurat atau dapat menghasilkan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang tersusun secara sistematis dan metodologis. 2. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk dijadikan sebagai sarana atau wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. 3. Penulisan karya ilmiah adalah untuk foster etos ilmiah di kalangan siswa sampai mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi seorang konsumen pengetahuan, tetapi mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. 4. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk
bisa membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa sampai mahasiswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah mendapat pengetahuan. 5. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk melatih keterampilan dasar melakukan penelitian hingga tercipta ilmu pengetahuan. Nama Ramadeka Arfembi, absen 24. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari karya ilmiah. Yang pertama, tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk melatih keterampilan dasar melakukan penelitian hingga tercapai ilmu pengetahuan baru. Yang kedua, tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya. Yang ketiga, tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk memberi sumbangan pemikiran berupa konsep teoritis maupun praktis. Yang ketiga, tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk menginformasikan, menganalisis, dan membujuk dengan cara yang tegas. Yang keempat, tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk meneliti seperti siswa sampai mahasiswa. Yang kelima, tujuan penulisan karya ilmiah untuk mengembangkan penelitian hingga menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kerangka teori ilmiah secara teoritis. Disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, dalam kerangka teoritis perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Langkah ini penting dilakukan guna menambah dan memperoleh wawasan ataupun pengetahuan baru yang telah ada sebelumnya. Di samping akan menghindari adanya duplikasi yang sia-sia. Langkah ini juga akan memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai hakikat dan kegunaan penelitian itu dalam perkembangan ilmu secara keseluruhan. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan dari para penyaji. Dari pemaparan barusan dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah ada tulisan yang didasari dari pengamatan, peninjauan, atau penelitian. Dalam karya ilmiah dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan 5W tambah 1H, karya ilmiah juga memiliki manfaat. Contohnya sebagai wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Dengan presentasi ini, diharapkan teman-teman dapat mengetahui tentang informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Demikian tadi presentasi kelompok 2. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.